Coba deh bayangin, Anda bisa dapat segelas air minum segar, bukan dari keran, bukan dari botol, tapi langsung dari udara di sekitar Anda. Kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya. Ternyata ini adalah kenyataan yang akan kita bahas tuntas hari ini. Jadi pertanyaan besarnya adalah ini, di saat dunia lagi pusing sama krisis air, jangan-jangan solusi yang kita cari selama ini sebenarnya ada di mana-mana? Ya, tersembunyi di udara yang kita hirup setiap hari. Jawabannya, dan ini mungkin bakal bikin Anda kaget, ternyata bisa. Ini bukan lagi sekedar mimpi atau konsep, tapi ini adalah teknologi yang lagi berkembang pesat dan membawa harapan yang sangat nyata. Oke, yuk kita mulai. Kita akan lihat gimana teknologi ini bisa menawarkan solusi dari sumber yang paling berlimpah, tapi sering banget kita lupakan, atmosfer kita sendiri. Sebuah solusi yang potensinya bisa mengubah segalanya. Nah, pertanyaan selanjutnya pasti gimana caranya? Gimana caranya kita mengubah sesuatu yang nggak kelihatan kayak uap air, jadi air minum yang jernih dan bisa kita minum? Yuk, kita bedah prosesnya. Intinya, teknologi ini namanya panen air atmosfer. Gampangnya gini, ini tuh kayak kita niru proses alam pas bikin embun. Jadi sistemnya narik uap air dari udara, terus diubah lagi jadi air cair yang bisa kita kumpulkan. Gini nih, prosesnya bisa kita bagi jadi 3 langkah gampang. Pertama, mesinnya nyedot udara yang lembab. Kedua, udara tadi didinginkan dengan cepat, yang maksa uap airnya jadi tetesan-tetesan air, persis kayak tetesan air di bagian luar gelas es teh Anda. Ketiga, tetesan air murni ini dikumpulin, dan udah deh, siap diminum. Gampang banget kan? Oke, sekarang kita udah ngerti cara kerjanya. Terus, apa sih yang bikin teknologi ini revolusioner banget? Mari kita lihat beberapa keunggulan utamanya. Ada 2 keunggulan utamanya, fleksibilitas dan efisiensi. Inovasi terbaru bikin alat ini bisa jalan bukan cuma di tempat lembab kayak hutan, tapi juga di gurun yang kering sekalipun. Tapi keunggulan terbesarnya, dan ini penting banget, adalah soal hemat energi. Coba deh lihat bedanya. Di satu sisi, ada metode lama kayak desalinasi yang butuh pabrik gede dan energi yang boros banget. Nah, di sisi lain, panen air atmosfer ini jauh lebih bersih dan irit energi. Ini nih yang bikin dia jadi solusi yang jauh lebih ramah lingkungan buat ke depannya. Nah, pertanyaannya, teknologi ini udah dipakai di mana aja? Ini bukan lagi cuma prototipe di lab loh. Yuk kita lihat gimana teknologi ini udah dipakai beneran di dunia nyata, dari skala rumahan sampai buat satu komunitas. Buat di rumah, coba bayangin ada alat segede dispenser air di dapur. Alat ini bisa loh ngasilin air minum bersih yang cukup buat sekeluarga setiap hari, cuma dari manen udara di dalam rumah Anda sendiri. Terus kita lihat yang skala gedenya. Bayangin instalasi kayak gini dipasang di desa-desa terpencil yang selama ini susah dapat air bersih. Sistem ini bisa jadi sumber air utama mereka dan benar-benar bisa ngubah hidup dan kesehatan seluruh desa. Tentu aja, ini kedengarannya emang bagus banget ya. Mungkin terlalu bagus untuk jadi kenyataan, tapi ya namanya juga teknologi baru, pasti ada tantangannya sebelum ini bisa jadi solusi buat semua orang. Hambatan terbesarnya sekarang, ya soal biaya. Biaya bikin alatnya sama perawatannya itu masih mahal. Ironisnya, ini justru bikin susah dijangkau sama komunitas-komunitas yang paling butuh banget. Tapi tantangan soal biaya ini bukan berarti akhir dari segalanya. Seiring penelitian makin maju dan dukungan makin banyak, biayanya diprediksi bakal turun kok. Potensinya buat nyediain air bersih secara berkelanjutan buat jutaan orang itu, wah gede banget buat diabaikan gitu aja. Nah, ini ngebawa kita ke satu pertanyaan besar buat masa depan. Kalau teknologinya makin canggih dan krisis air makin nyata, jangan-jangan nanti suatu hari kita ngelihat ke langit bukan cuma buat lihat cuaca, tapi juga buat ngambil air minum kita. Sebuah pemikiran yang menarik untuk direnungkan.